kita akan fokus kembali ke arah zone e-sport yang mereka juga nampaknya udah keluar dari bagian kau, menyusuri ke arah bagian sekitaran jembatan karena mungkin gak ada boom juga yang bermain, jadi mereka bisa leluasa untuk looting di arah bagian Tatmok. Tapi lagi-lagi Bigetron kemarin juga nge-lock angle-nya ke arah tim Aura. Betul, ini agak sedikit ada sedikit perbedaan yang dilakukan sama Bigetron gitu. Gua ngelihat kemarin BTR tuh keluar dari bootcamp cepet banget. Cepet banget. Mereka benar-benar cepat keluar dari bootcamp dan saat ini mereka keluarnya juga cepat. Cuma nggak secepat kemarin. Kemarin tuh menit keempat. Yap, mereka Menit tuh keempat. bener-bener kemarin ya, kayak looting cuma 2 menit aja, Betul. atau 3 menit aja, terus mereka keluar dari bagian bootcamp, mereka langsung zoning out ke arah painannya. Mereka langsung ambil bukit bawah karena mungkin ya mereka mengantisipasi kedatangan dari Ion. Setuju, Ion setuju. kan adalah victim zaman dulu yang bermainnya itu scrapping di sekitar bootcamp. Betul-betul, dan juga dari segi drop zone dan juga dari checkpoint itu Bigetron sama Ion mereka memang sering banget bergesekan satu sama lain. Betul. Dan kalau misalkan kita ke arah tim Aura, ini Aura kemarin menjadi PR buat banyak tim. Sangat. Aura nyulitin banyak tim banget kemarin, kan dia ngejegal di arah bagian compound mereka, dan Aura sampai menit ke-16 mereka nggak berpindah, bahkan menghalang pergerakan dari Onyx, Skylight, Boom, Evo, semua dihalangin pergerakannya oleh tim Aura. Ini kayak inget Aura zaman dulu sih, zaman-zamannya mungkin PMCO atau mungkin di PMPL season 1 di mana mereka suka banget untuk mengamankan bagian pinggiran-pinggiran rumah-rumah pinggiran daerah sekitar Painan. Itu biasanya mereka balap-balapan. Yang berhasil bisa men-take down player dari arah tim Alter Ego, tapi backup juga nampaknya sudah mulai berdatangan dari kedua tim yang berbeda. Dan kali ini Alter Ego juga akan berusaha untuk nge-flank bagian belakang, tapi nampaknya proning shot dari Potato akan jadi digagalkan nampaknya dari bagian depan, tapi terlalu banyak posisi yang harus diamati gerak-geriknya oleh tim Alter Ego. Wow, ini Vohin benar-benar bisa menguasai daerah ini dengan sangat baik walaupun mereka kehilangan satu anggota mereka, tapi retake yang mereka lakukan, fight yang mereka lakukan juga dengan begitu bagus. Potato masih tidak ada waktu untuk melakukan healing, bakal dicari oleh 3 pemain sekaligus. Triple pick terlalu sadis untuk Potato. Kembali lagi hilang satu anggota dari Alter Ego dan hanya menyisakan last man standing yang sudah berada di daerah yang lumayan aman. Dibilang aman banget enggak? Lumayan aman karena masih cukup dekat dengan 3 pemain dari tim Voin. Plus ada Geek Fam di sekitar sini juga. Betul banget. Kayaknya dari arah Geek Fam juga udah mulai mengumpulkan informasi terhadap fight yang terjadi baru aja antara Alter Ego juga Voin, tapi nampaknya Super Una berusaha untuk mundur sedikit, berusaha untuk menjauh posisikan dari arah tim Voin. Dan kalau misalkan kita berbicara Alter Ego, ini bukan hal yang bagus untuk Alter Ego, mengingat kita tahu potensi Alter Ego di Sanhok itu tuh besar banget, Kak. Betul, potensinya besar banget gitu untuk mereka bermain lebih pintar, mereka bermain dengan strategi yang begitu bagus juga. Tapi entah kenapa happy birthday yang diberikan sama Voin betul-betul maksimal banget. Tadi Kenan surprising fire-nya mengejutkan, walaupun tidak mendapatkan satu tapi setidaknya mendapatkan 3 pemain lain. Dan ini dia, lagi dan lagi tidak mau sendiri double pick. Segera dilakukan menuju ke bagian belakang sebuah batu dan tidak ada trade knock. Alter Ego rata. Mereka menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul banget, dan mungkin ini dari segi circle yang sedikit menyulitkan Alter Ego untuk mereka bisa mengkontrol karena banyak banget tim-tim yang sudah mulai mengisi ke arah bagian checkpoint yang tadinya mereka tuju. Dan kali ini Geek juga masih terus mengamati pergerakan dari arah tim Voin, sama halnya dengan Booms yang juga berusaha untuk proning aja sedikit, berusaha untuk ngelihat lagi pergerakan dari arah tim Victim 365, dan pastinya Step sudah mulai tergerak, tapi nampaknya BMW mendapatkan server knockdown ke arah tim RRQ dan bahkan ditradingkan begitu saja playernya oleh seorang Mor. Betul, tapi ini kerugian tentunya untuk BNW karena mereka sudah kehilangan 2 player, tinggal 2 player aktif lagi, namun trade knock pun terjadi kembali. Vandermore akan melakukan jiggle manja berdiri ke bagian belakang sebuah batu, tapi 2 orang bakal dihadapi dan itu dia 2 lawan 1, bukan jumlah yang bagus, dan Flux langsung mengkonfirm sebuah elimination dan last man standing dari RRQ tertahan di bagian belakang sebuah batu. Granat sudah mulai dikokang, lempar jauh melambung tinggi ke udara. Wih! Duar masih belum bisa untuk memulangkan 2 pemain RRQ. Dan lihat, Mort begitu tenang, tidak memberikan fight yang terlalu dalam, melainkan dia melakukan revive-nya terlebih dahulu, tapi granatnya mampu untuk menjatuhkan Peko untuk yang kedua kalinya. Dan Kopinli berdansa di bagian belakang sebuah pohon, dan itu dia RRQ menjadi tim yang menyusul Alter Ego ke arah lobby. 2 tim sudah hilang di menit ke-12. Wow, dengan jarak yang tidak begitu jauh, total sudah ada 2 tim yang dipulangkan langsung ke arah bagian lobby yang hanya menyisakan 14 tim lagi. Tapi nampaknya dari arah Booms berhasil bisa mengejutkan pergerakan dari tim Victim 365 satu bertakedown, tapi nampaknya Kean karena masih berada dalam compound masih bisa di-revive posisinya hingga detik ini. Wow, ini fight terjadi di berbagai sisi, Win. Semuanya kayaknya udah ngotot banget untuk bermain totalitas dari game yang pertama, apalagi mereka
apalagi untuk tim-tim yang poinnya masih belum terlalu bagus. Kalau kita ngelihat recap dari hari yang pertama kemarin, terlebih kayak mungkin untuk GD yang masih belum terlalu maksimal. Hari pertama 4 match mereka mainkan, mereka hanya mendapatkan 11 total 11 poin. poin. Ion belum bermain untuk di game kali ini, tapi untuk tim-tim lain seperti DG yang terjebak di peringkat ke-15, 21 total poin itu bukan jumlah yang bagus untuk mereka. Ya betul, dan mereka pastinya harus step up gameplay mereka lagi di total 4 game berarti yang mereka mainkan untuk hari ini. Dan dari Luxi juga masih stay di area yang similar. Mereka berusaha untuk nge-lock juga angle-nya ke arah tim Aura, tapi nampaknya Aura mengalihkan fokusnya ke arah tim Scarlet Gaming, dan Zay pun tertangkap dari jarak yang cukup jauh, dan itu dia berusaha untuk meminta pertolongan untuk segera revive posisi dari arah seorang Zay. Betul, agak offside sepertinya posisi dari Zay tadi, berniat membuka jalan malah menjadi orang pertama yang bukan dipulangkan tapi di take down dari arah tim Skylets-nya sendiri. Ini dia, kita masih menunggu untuk update circle yang ketiga kira-kira bakal menuju ke bagian mana, tapi lihat ya. Terlihat untuk di season kali ini atau di spring kali ini cukup banyak tim yang bermain di bagian center circle. Iya betul, dan kita bisa melihat dari arah circle-nya juga ini berporos lagi ke arah bagian Painan. Ya, betul. Sering banget circle-nya tuh merempat masuk ke arah bagian Painan, dan dari Aura juga masih stay di area yang sama, mungkin menunggu kedatangan dari tim Scarlet yang berusaha untuk melakukan penyeberangan. Tapi kali ini dari DG juga mereka akan semakin lebih nyaman lagi, mereka punya compound dan split yang dilakukan, mereka menjaga satu compound itu satu orang di isinya. Ya betul, mereka benar-benar menjaga, mungkin setupnya seperti yang dibilang sama Jelly kali ya, 4 susu, 4 sudut, 4 sisi. Itu yang dilakukan oleh beberapa tim, apalagi ketika mereka punya daerah teritorial yang begitu besar. Mau nggak mau mereka harus menjaga daerah mereka supaya bisa men-zoning out tim-tim lain supaya nggak datang ke arah mereka. Seperti yang dilakukan oleh Onyx, men-zoning out rotasi dari arah Genesis Dogma. Daybot tumbang, langsung dimangsa, knock and valid, no debat. Yes betul, dan bahkan akan coba dicari lagi pun dibeli, dan itu dia hit marknya maksud dari arah seorang Joe Branky, tapi masih belum bisa men-take down player tambahan lagi karena tim Genesis Dogma, dan Genesis Dogma harus bisa mencari jalur evacuate yang lebih aman lagi. Tapi Satan kulik dari arah angle seorang Yohai yang benar-benar free banget visionnya ke arah tim Genesis Dogma. Ini dia Birthday Boy yang berhasil mendapatkan pecahan poin pertama untuk Red Alliance. Yuhai membuka kebuntuan untuk Bigetron, tapi di bagian lain satu pemain dari Bigetron tumbang dan Liquid butuh untuk diselamatkan. Langsung bergerak untuk menyelamatkan Liquid, dan itu dia GD. Terlihat posisi mereka benar-benar tersandwich oleh beberapa tim, apalagi kali ini mereka hanya menyisakan karena dari circle-nya lebih tertuju ke arah Bravo-nya. Terus kalau kita lihat dari Geek Fam, mereka masih menyisiri dari arah Painan. Ini bisa ketemu loh. Geek Fam sama Aura, mereka bisa ketemu, bahkan bisa ketemuan juga sama tim DU. Langsung ditembak, ada tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Katalis, namun masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown yang bertukar seorang Steve Boy. Steve Boy masih bisa selamat, tapi tidak dari kekeran seorang Toms. Katalis mungkin tidak mendapatkan pemain tersebut, tapi Toms dari bagian lain mampu men-takedown, bahkan langsung memulangkan satu pemain DU. Steve Boy dipulangkan ke lobby. Yes betul, dan bahkan Flame juga tadi berusaha untuk dilayangkan oleh seorang Audrey, tapi diurungkan niatnya karena mungkin mendengar backup yang datang dari arah tim Dewa United. Walaupun satu confirm berhasil bisa didapatkan oleh tim Geek, dan kali ini maybe berusaha untuk mendapatkan lagi vision ke arah bagian luar, ke arah bagian high ground, karena high ground dari Painan ini yang sering kali menyulitkan tim-tim yang mereka turun di arah bagian Painan. Yes, ini telat rotasi ya. Telat rotasi dari Geek Fam buat mereka naik ke bukit atau naik ke arah utara high ground dari arah Painan. Ini susah banget. Kanan bisa ada yang ngontrol, kayak tadi kanannya harus ada Aura, terus kiri mereka ada DU. Ini serba sulit loh buat Geek Fam yang bergerak. Mau nggak mau mereka harus dapetin satu takedown dan gerak dengan sangat cepat, entah dengan vehicle atau mereka bakal sedikit menutup angle dengan menggunakan smoke. Tapi kita lupakan terlebih dahulu perjuangan Geek Fam keluar karena kita tiba-tiba melihat ada 3-way showdown antara Aura, Skyless dan juga Bigetron. Yes, dan kita bisa lihat juga animasi utility yang begitu dilontarkan dari arah tim Scarlet Gaming, dan dari Smith juga berusaha untuk melontarkan smoke lagi untuk bisa membutakan vision dari arah bagian high ground, dan dari Aura juga sudah melebarkan sayapnya, tapi hati-hati laporan granat dari seorang Zai. Berusaha untuk mendapatkan Jadin, bahkan 3 granat. Berusaha untuk mendapatkan posisi dari seorang Jadin, tapi malah granat dari Hans For You yang mendapatkan knockdown terlebih dahulu ke arah tim Scarlet Gaming. Karma is real. 3 granat yang dilemparkan dari arah Skylet ke arah Aura, marah gak ada yang connect. Tapi 1 granat dari Aura tadi mampu untuk mendapatkan takedown karena pemain dari Skylet. Namun fight masih terus-terusan terjadi, tapi dengan adanya satu knockdown yang diamankan oleh Aura ke arah Skylet, ini ngebuat Skylet sedikit menurunkan tempo mereka untuk nge-push ke arah bukitnya Aura. Betul-betul, dan ini kita bisa lihat juga dari arah bagian minimap, banyak banget tim-tim yang mengamati di arah bagian bibir circle-nya. Dan sementara itu dari arah Hans For yang tadi dengan granatnya, 1 granat berhasil bisa men-takedown seorang Zai, tapi bahkan Voin menjadi third party berusaha untuk join the fight, dan kali ini Zai pun ter-knockdown kembali dan bahkan langsung coba di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi yang kelima untuk Voin. Men, terlalu banyak pelakor di Sunhawk untuk game yang pertama. Voin datang menjadi third party, menjadi pelakor. Skylet kehilangan 1 anggota mereka, tapi Starboy atau Raka sudah melihat ke bagian lower ground yang melihat dengan sangat jelas
Beberapa pergerakan di bagian lower ground, tapi kali ini Skylight bakal fokus seperti ke arah seorang Hans For You. Ada Pinky sudah memberikan tembakan, tapi high ground dan juga obstacle lebih dimenangkan oleh seorang Hans For You. Lagi dan lagi Skylight harus kehilangan satu anggota mereka. Dua orang tersisa harus menghadapi dua arah yang berbeda. Sandwich position, satu di takedown dan last man standing. Ini bakal menjadi huru hara karena terjebak di bagian blue zone, terjebak oleh 3 pemain Aura. Akan sangat Aura fokus menuju ke arah dua tim yang berbeda, Windy. Wow, split vision dilakukan oleh tim Aura dan berhasil mereka kontrol dengan sangat baik, dan bahkan dari Hans For You tidak henti sampai itu Gokil saja, berusaha banget untuk Aura, mencari cuy. lagi pundi-pundi poin. Elvision lagi dari arah tim Aura, dan kali ini Alpha pun akan dijepit oleh 3 players sekaligus dari arah tim Aura, akan coba dikejar kembali, dan itu Gak dia bisa. split position dilakukan. Karena what? kita Kena bahkan satu. lihat dari arah Dew. Aura ter-take down Bukan. dari arah angle seorang Tensky dari tim Voin. Betul, kirain tadi Dewi ikutan fight, tapi ternyata Dewi ada di bagian yang lain. Kali ini Alpha yang masih berjuang untuk menghadapi pemain dari Aura. Last man standing dari Aura ada Steve Boy yang tersisa di bagian kiri tadi, yang masih bisa bertahan kayaknya dari bukan Steve Boy tapi Starboy. Si Raka yang masih bertahan untuk menyelamatkan seorang Jaden, tapi Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Dan di bagian lain dari GPX yang sedang tertatih-tatih karena hanya menyisakan seorang Matoy. Mereka dipres oleh EVOS. BNW di bagian lain mereka dipulangkan ke bagian lobby. 10 tim tersisa dan EVOS juga butuh effort untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ya, betul, karena dari arah EVOS ini juga udah mulai bonyok, hanya menyisakan Radfast seorang diri yang harus bisa berjuang. Dan kalau misalkan kita di arah bagian depan juga udah dihadang perjalanan dari EVOS oleh tim Zone, dan kali ini nampaknya Voin ditangkap juga posisinya oleh seorang Luxy yang kembali menambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alien. Gila men, Bigetron masih bertahan loh. Dengan 10 tim yang tersisa, Bigetron masih ada 4 pemain mereka. Bahkan mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Mineral berhasil mereka amankan juga. Bahkan Luxy juga mendapatkan target yang lain lagi. Ngelihat keberadaan posisi dari pemain Voin, kembali lagi bertambah pundi-pundi elimination untuk Red Aliens. Dan Flaky juga terspot. Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination di menit ke-22. Ya, dan lihat circle-nya Kapasa ini pure mengarah ke arah bagian Bigetron Red Aliens Predict Zone. Mereka kali ini tepat kembali, dan dari arah zone juga semakin terhimpit karena mereka juga harus berpacu dengan circle, apalagi obstacle yang dimiliki oleh Linux juga sudah tidak banyak lagi. Dan dari arah Yuhai akan coba mengkontrol ke arah bagian high ground, berusaha untuk membuka lagi vision lebih luas lagi, tapi Onyx menyadari betul posisi dari arah tim DG yang akan coba di cover lagi, akan coba dilihat lagi, akan coba didapatkan lagi knockdown demi knockdownnya lagi ke arah tim DG. Ini udah chaos banget. Onyx udah mulai kedatangan tamu. Mereka kedatangan 2 tamu, ada DG, terus ada Victim 365 juga di sekitar mereka. Tapi kayaknya dari Hands Republic mereka nggak ingin langsung maju ke depan sana karena mereka sadar bagian kiri mereka masih belum terlalu bersih. Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Kali ini Jobrenki akan menghadapi 2 pemain dari DG. Satu kehilangan momentum untuk didapatkan, tapi 1 orang tertangkap di bagian depan. Hanya ada last man dari DG yang masih terjebak di bagian Blue Zone, dan itu di bagian belakang sebuah batu. Tidak mudah untuk di-spot, dan sepertinya Emiliano akan lebih memilih mati oleh Blue Zone. Yes, betul, dan Hans pun tertangkap dari rank. Dan ditambah lagi pundi-pundi poin elimination untuk tim Bigetron Red Alliance kembali on fire kembali, dan dari arah V365 CL pun juga masih stay di arah bagian pohon, tapi mereka juga harus bergerak lagi untuk bisa masuk. Tapi untuk bisa masuk ada Onyx yang bisa menjegal juga posisi dari arah tim V365. Yes, ini Onyx benar-benar menjadi tim kunci untuk menghalangi beberapa tim, termasuk Bigetron sebenarnya bisa digangguin juga oleh tim Onyx, tapi kayaknya Onyx lebih memilih untuk melihat dan memfokuskan diri mereka ke arah Victim 365 karena Onyx udah tinggal berdua. Beda ceritanya kalau misalkan Onyx masih berempat, mungkin mereka masih bisa komit untuk nge-split fokus ke arah 2 angle yang berbeda. Tapi dengan kondisi kayak gini harusnya mereka bakal fokus ke arah 1 tim aja, dan Victim benar-benar bisa untuk mengontrol angle mereka dengan sangat bagus, dan Onyx akan memfokuskan pandangan mereka ke arah Bigetron. Yes, betul. Karena circle juga memaksa Onyx untuk keluar dari zona nyaman mereka. Yap. Dan kali ini bahkan granat connect dari arah seorang Kanot yang berhasil bisa mendapatkan knockdownnya tadi ke arah seorang Crush. Betul sekali, granat yang begitu mematikan, tapi Bigetron juga sedang memainkan utility mereka. Lempar molotov ke sebelah kanan, granat ke arah depan, dan Kanot dengan granatnya 3 detik, 4 detik, 5 detik bakal dilempar ke bagian depan, akan langsung meletup duar bebek, tapi masih belum bisa mendapatkan pundi elimination untuk tambahan ke arah Dew Uni. Spot dan diamankan oleh seorang Luxy. 7 elimination dikumpulkan oleh Bigetron. Sementara ini tinggal 5 tim yang tersisa, dan Bigetron sudah nge-split ke berbagai sisi. Bahkan Rude Smoke juga berhasil mendapatkan 1. Kanot sudah mulai terspot. Ada tembakan dari seorang Luxy ingin mendapatkan korban berikutnya, dan itu dia Luxy mendapatkan tambahan elimination lagi untuk Bigetron. Benar-benar banyak jumlah elimination Bigetron di game yang pertama kali ini. Yes, betul, dan bahkan Bigetron masih komplit dengan 4 player yang mereka miliki, dan akan coba mendapatkan lagi knockdown demi knockdown, dan hanya menyisakan 2 tim yang masing-masing sama-sama menyisakan last member player doang, Kapasa. Betul, Chill terspot lagi-lagi oleh seorang Luxy, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Alliance di game yang pertama. Dan Voin dengan healingnya
membawa mereka ada di peringkat kedua dengan total ada 8 elimination, sementara Bigetron berapa banyak jumlah elimination yang dia bawa? 10 elimination untuk Bigetron Red Alliance. Wow, 10 poin elimination untuk tim Bigetron setelah sebelumnya di hari pertama kemarin di Sunhawk juga Bigetron itu mereka hampir mendapatkan WWCD dengan posisi yang kedua dengan total 7 poin elimination, tapi mereka kembali lagi bangkit bisa membalaskan kekalahan mereka di hari pertama di game yang pertama dengan mendapatkan WWCD di Sunhawk yang akhirnya milik mereka kembali. Betul, ini perjuangan ya. Setelah kemarin mereka gagal mendapatkan WWCD, mendapatkan match kedua, tapi kali ini mereka membuktikan bahwa mereka juga masih punya power di Sunhawk. Betul. Dan ini benar-benar luar biasa banget. Dan split yang dilakukan Bigetron itu mereka benar-benar percaya banget. Mereka percaya diri banget dan mereka juga percaya satu sama lain dengan split 2-2. Ada yang jaga di circle, ada yang nge-zoning out di area bagian luar circle-nya bahkan.